Kemudian keberadaan madrasah-madrasah ibtidaiyah itu sudah semakin berkurang. Image-nya sudah sudah berkurang. Kalau dulu kita bisa belajar pagi di sekolah negeri, sorenya di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Kemudian ba'da maghrib kita ikut pembelajaran Al-Quran dari rumah ke rumah. Sekarang ini kita tidak tahu penanaman akidah untuk anak-anak kita seperti apa. Penanaman ibadah-ibadah yang pokok, berwudu, tayammum, sholat jenazah. Jangan-jangan ada yang tidak tahu. Tadi malam saya di WA. Ustaz, ada pelaksanaan sholat jenazah, entah kenapa kronologinya, jenazah itu ada di belakang, tidak di depan. Apakah karena jenazahnya banyak begitu ya? Banyak, sehingga ada jenazah yang di belakang. Itu bagaimana hukumnya? Tinggalan. Nah, kemudian kita coba lihat, ternyata menurut ahlul ilm, para ulama mayoritas menyebutkan bahwa keberadaan jenazah di depan seluruh jamaah adalah syarat sahnya sholat jenazah. Bahkan jenazah itu nggak boleh dia ada di samping meskipun di depan, tapi dia di samping begitu ya. Karena mungkin jamaahnya banyak. Misalnya yang hadir di sini sampai 500-an orang, kalau di depan mengurangi shop misalnya. Akhirnya ditaruh udah di situ aja di samping gitu. Sini mulai nih dari shop pertama. Jenazah tidak ada di depan, dia ada di samping, cuma tetap posisinya di depan jamaah. Ini pun ada ulama yang menyebutkan tidak sah sholat. Apalagi jenazahnya di belakang. Nah, hal-hal begini tidak mustahil. Satu saat anak-anak kita belum paham. Pengetahuan-pengetahuan yang dulu sudah menjadi pengetahuan yang niscaya diketahui oleh umat Islam, belum tentu di masa yang akan datang. Kalau hari ini orang banyak mengatakan pemberantasan buta huruf Al-Quran masih sangat dibutuhkan. Itu buta huruf Al-Quran, apalagi memahami, mengamalkan dan seterusnya. Bagaimana posisinya nanti? Padahal dulu kita mau belajar Al-Quran tinggal milih sama guru siapa. Sekarang sudah semakin berkurang. Bahkan waktu maghrib sampai isya yang senantiasa atau sudah identik dengan kegiatan Al-Quran sudah semakin berkurang. Sudah tidak ada di benak anak-anak itu. Sudah hampir hilang. Nah, disinilah peran masjid sangat dibutuhkan. Bagaimana masjid justru dengan banyaknya kegiatan amal jariah para muhsinin itu semakin besar dan mereka makin bersyukur dengan banyaknya aktivitas kebaikan yang ada di dalam. Kadang-kadang ada satu masjid menganggap pengeluaran dari sisi kegiatan itu sebagai sesuatu yang kurang baik begitu ya, atau itu tidak masuk dalam program mereka. Yang ada adalah perhatian secara fisik, bagaimana dari waktu ke waktu terus berkembang, tapi masjid itu tidak makmur. Nah, inilah peran strategisnya bagaimana menanamkan akidah, bagaimana mengajarkan ibadah-ibadah pokok kepada generasi berikutnya. Dan ketika itu terjadi, yakin masyarakat akan merasakan dan dengan sendirinya. Mereka cinta dengan masjid, mereka punya rasa memiliki dan akhirnya semuanya kita ikut merasakan bagaimana besarnya peran masjid dalam lingkungan kita.
Nah ini yang Nabi sudah contohkan. Dan sekarang ini semakin aktual dan semakin relevan, masjid harus memiliki banyak peran. Kemudian yang kedua, al-mu'akhad bainal muslimin, bagaimana mempersaudarakan antar sesama umat Islam pada saat itu. Jadi ada hubungan yang luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang ada social engagement ya. Nah, itu ada rasa memiliki satu sama lain seperti saudara. Jika ada kesulitan salah satu jamaah, maka masjid jamaah hadir di situ, Masya Allah. Jadi bukan hanya di masjid ini hanya apa namanya ya, triggernya saja, tapi selebihnya itu peran sosial, peran ekonomi, peran ya hal-hal yang lain, konsultasi dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dari masjid untuk mempersatukan umat Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyatukan umat Islam. Ini kan umat Islamnya sudah mulai beragam. Karena satu dari Ansor, satu dari Muhajirin. Kemudian karakter bangsa Arab saat itu adalah bangsa yang terpecah dengan kabilah dan suku. Maka yang ketiga yang Nabi lakukan adalah membuat satu perjanjian internal sesama umat Islam. Ketika mereka sudah muslim, ketika mereka sudah diikat dengan tali iman, sudah hilang itu. Asobiyah kesukuan sudah hilang. Saya suku ini, saya itu dihilangkan oleh Nabi SAW, sudah menyatu. Ya. Jika ada orang yang menyakiti satu orang beriman, maka semuanya itu yang harus ikut membela. Itu yang ketiga. Bagaimana menyatukan kekuatan Islam di internal. Kemudian yang keempat, adanya nilai-nilai Islam yang luhur yang diajarkan Nabi, ya. Itu nilai-nilai yang luar biasa. Misalnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Di dalam hadis itu banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa. Diumpamakan seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Seperti satu tubuh sakit, yang lain ikut merasakan. Ini nilai-nilai yang sebelumnya tidak ada. Nah, setelah di dalam ini kuat, nah Nabi mulai ada perjanjian dengan luar, kekuatan luar. Dalam hal ini, di sekitar Nabi banyak orang Yahudi. Di sekitar Nabi banyak orang-orang yang belum beriman dari bangsa Yahudi. Nabi membuat muahadah ma'al Yahud, perjanjian dengan orang Yahudi. Apa manfaatnya? Dalam dakwah ini, kalau kita masuk dalam lingkungan yang baru, kita perlu tuh punya semacam komitmen dekat dengan masyarakat sekitar. Ketika ada permasalahan dengan pihak lain, nanti yang membela bukan hanya kita, tapi dari orang-orang sekitar itu. Minimal mereka tidak menyerang kita. Minimal mereka tidak ikut memusuhi kita. Tapi lebih bagus lagi kalau mereka lah yang menjadi pembela. Nah itu yang bisa kita contoh. Karena ketika kita hadir di satu tempat pasti ada penolakan. Nah pembelaan yang paling baik bukan dari kita, tapi dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mah sudah pasti gitu. Tapi kalau yang membela orang yang ada di sini ini bukan. Ini sama dengan kita. Ini orang-orang penjelasan mereka lebih fasih ketimbang kita yang menjelaskan. Nah itu yang Nabi lakukan, mu'ahadah ma'al Yahud. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana orang-orang Quraisy di kota Mekah melihat Nabi bersama para sahabat diterima di kota Madinah. Mereka apa? Ya, mereka mulai iri, kok bisa ya gitu ya. Waduh, kirain diusir gitu. Kirain Nabi ditolak. Kirain Nabi
akan kembali lagi ke kota Mekah seperti ketika Nabi ditolak di Taif. Ternyata semakin kokoh di sana. Nah, di sini orang-orang Quraisy kota Mekah mulai tuhaddidul muhajirin. Jadi ini banyak cerita tentang muhajirin sesuai dengan nama masjid. Nah, ini perlu karakter-karakter al-muhajirin kita tiru. Nabi mulai dilirik oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Para sahabat sudah mulai itu dilirik. Kok bisa nyaman di sana? Nah, di sini dijelaskan inna Quraisyan arsalat ilal muslimin. Kaum Quraisy kota Mekah ngutus orang untuk menyampaikan kepada kaum muslimin termasuk Nabi. Apa yang mereka sampaikan? La yaghurrannakum annakum aflattumuna ila Yasrib. Jangan tenang-tenang aja. Mentang-mentang kamu sudah meninggalkan kota Mekah dan sekarang kamu tinggal di Yasrib, jangan tenang-tenang aja. Jangan tenang-tenang. Kami tetap membidik engkau begitu ya, membidik kalian. Nah, ini juga jadi perhatian kita. Jadi bukan berarti berpindahnya tempat, berlalunya waktu, kemudian musuh-musuh kita tidak pernah noleh-noleh kita lagi. Jangan disangka itu. Jangan disangka. Musuh-musuh Islam akan tetap memantau. Ya seperti di Indonesia dulu sudah selesai ini, ternyata sekarang muncul lagi kan. Dulu yang kita anggap sudah tamat. Udah nggak ada tempatnya. Tapi dia tetap ada. Satu saat dia muncul lagi ke permukaan. Itu kewaspadaan. Khudhu hidrakum. Begitulah yang Allah minta, wahai orang-orang yang beriman. Kalian harus tetap waspada. Jangan merasa nyaman. Kita juga tidak boleh merasa nyaman. Indonesia hari ini begini. Kita mau bangun lembaga-lembaga pendidikan Islam muda dan seterusnya. Tidak mustahil satu saat akan berubah. Sampai betul atau tidak itu? Nama Kiai Abdullah bin Nuh akan menjadi nama. Nah, itu kan nggak masuk akal. Coba kita bayangkan. Apakah anak keturunan dan murid-muridnya tidak merasa miris ketika nama ulama yang dikagumi kemudian jadi nama itu, mendingan nama masjid gitu ya, atau nama lembaga pendidikan. Bermula dari situ yang kemudian dia nggak ada masalah misalnya, nggak apa-apa dan seterusnya. Tidak mustahil itu bagian dari strategi-strategi yang kemudian ketika umat Islam menganggap tidak masalah dan lain sebagainya, mereka akan melakukan hal yang lebih. Nah, sama dari kejadian ini. Orang-orang Quraisy menyampaikan kepada Nabi dan para sahabat, jangan tenang saja. Kalian meninggalkan kota Makkah kemudian selesai. Tidak. Sanatikum, kami akan datang kepada kalian. Kami akan menyerang kalian. Disamperin. Orang kan kalau kita ya musuh udah pergi, alhamdulillah begitu ya. Disamperin gitu ya. Ini menunjukkan luar biasa permusuhannya. Kalau kita kan orang udah pergi musuh, ya udah alhamdulillah gitu selesai. Tapi ini tidak dikejar. Menunjukkan permusuhan yang begitu besar. Fasanastasilukum fi akri dari. Kami akan hancurkan. Kami akan musnahkan kalian di tempat kalian yang sekarang. Masya Allah. Artinya orang-orang kafir Quraisy akan datang untuk menyerang Nabi dan para sahabat di kota Madinah dan mereka akan dihancurkan di sana. Berarti mereka masih membayangkan kekuatannya seperti di awal. Karena memang ketika Nabi hijrah ke kota Madinah itu menunjukkan kekuatan Nabi itu udah habis. Karena kayak pohon itu udah dicabut dari akarnya. Kan akarnya tempat kelahiran beliau. Udah dicabut dari akarnya, udah selesai gitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy masih
Oh, nggak cukup kami nunggu di sini, kami akan datang ke tempat kau. Itu sampai seperti itu. Nah inilah. Tidak mustahil musuh-musuh Islam itu akan datang itu ke pusat-pusat Islam. Ke organisasi-organisasi yang identik dengan Islam. Ke tempat-tempat yang identik dengan, dia masuk ke pesantren, dia bukan lagi menyerang di tempat-tempat yang umum. Di pesantren dia masuk sampai bisa dicium tangan orang-orang kafir, itu kan artinya luar biasa. Kalau pesantren saja sudah bisa dikuasai, apalagi di luar itu. Itu kan. Nah, gitu. Kami akan hancurkan kalian di tempat kalian tinggal saat ini. Masya Allah. Walam yakun hadza kulluhu wa'idan mujarradan. Ini bukan hanya ancaman apa namanya? Ancaman kosong belaka. Ini betul-betul. Karena tadi kekuatan mereka masih besar. Nabi baru saja mulai kan begitu. Nabi baru saja memulai. Tapi sudah dilakukan langkah-langkah yang luar biasa tadi. Bangun masjid, persaudaraan umat Islam, perjanjian di internal umat Islam. Nilai-nilai yang mulia sampai sudah mulai dipagari itu. Orang-orang Yahudi di sekitar Madinah sudah ada perjanjian bersama Nabi. Baru sedikit, sudah mulai ada ancaman seperti itu. Faqad ta'akkada inda Rasulillah min makaidi Quraisyin. Dan Rasulullah sudah menangkap ini adalah pesan yang betul-betul akan terjadi. Ini bukan ancaman biasa saja. Wa iradatiha 'ala syarr. Dan mereka menginginkan adanya keburukan atas Nabi dan para sahabat. Mereka ingin menzolimi. Nah, setelah kejadian itu, la yabitu illa sahiran. Nabi sampai nggak bisa tidur mikirin. Ini bukan ancaman dari sekelompok komunitas yang kecil. Ini adalah komunitas yang dulu menzolimi, menyakiti, menindas kaum muslimin, dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi nggak bisa membela sahabat-sahabatnya yang dizolimi, yang ditindas. Ini ancaman dari komunitas yang luar biasa. Sampai la yabitu illa, nggak bisa tidur. Kita kan kalau dapat ancaman coba gimana? Kalau sekarang ya mending masih ada pagar, mungkin kita pakai security begitu ya. Tinggal dipanggil keamanan yang hebat gitu. Kalau dulu ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nabi ya seperti yang lain. Nabi nggak bisa tidur. Au fi harsin minas sahabah. Sahabat-sahabat ikut begadang itu. Ini kita dalam bahaya, ini dalam ancaman. Kita baru mau memulai. Ini bukan tempat kelahiran kita. Kita baru memulai membangun masyarakat yang baru. Gak bisa tidur. Faqad rawa Muslimun fi sahihi, sampai diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, qalat sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddimahul Madinata lailah. Nabi pada satu malam enggak bisa tidur di kota Madinah. Enggak bisa tidur karena ancaman ini. Ancaman tadi dari bangsa yang dulu pernah mengusir beliau. Dan para sahabat ingin membunuh beliau. Sampai Nabi curhat. Laita rajulan solihan min ashabi yahrusunil laylah. Seandainya malam ini ada sahabat yang mau melindungiku di malam ini. Seandainya ada sahabat yang mau menjaga ini. Sehingga aku bisa istirahat. Karena merasakan ancaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ada nih yang datang gitu ya. Yang datang jagain nih biar saya bisa tidur. Orang kan kalau dalam ancaman nggak bisa tidur.
Saya pernah waktu masih di Jakarta, ada acara kita pulang malam jam 10. Itu ternyata rumah sudah dimasuki orang gitu ya. Jendela sudah terbuka, kemudian ada barang-barang yang hilang. Itu malam itu nggak bisa tidur. Malam sekitar di atas jam 12 terdengar suara telepon kita, telepon rumah, nggak berani ngangkat itu. Ini jangan-jangan orang sudah tahu nih. Sampai nomor telepon kita dan mungkin dia bayangkan kalau nggak diangkat, nggak ada orang kali ya. Waduh, ini pikir kita itu. Berarti kejadiannya sebelum jam 11 sore. Itu malam itu nggak bisa tidur. Padahal dia bukan mengancam nyawa kita. Dia ingin mungkin ngambil barang. Nggak mungkin. Dia ingin menyakiti. Mungkin yang dia butuhkan, dia udah lihat berarti kan. Oh, ada barang ini, barang itu. Karena dia dengan leluasa. Itu malam itu kita nggak bisa tidur. Apalagi ini ancaman memang nyawa. Ini ancaman bukan hanya mengambil harta, mencuri, dan seterusnya. Sampai Nabi curhat begitu, Aisyah tahu. Seandainya malam ini ada sahabat yang datang, mau menjagaku, Nabi berhayal, berandai-andai. Qalat, kemudian Aisyah berkata, "Fabainama nahnu kadzalik," ketika kami sedang seperti itu. Jadi Nabi ngomong ya di hadapan Aisyah. Lagi ngomong seperti itu, sami'na khosh-khoshata silah. Kami mendengar suara kresek-kresek senjata. Ya. Ya kalau dulu mungkin pedang atau yang lainnya begitu ya. Kayak ada orang bawa senjata, terdengar suaranya. Ya kalau di kita orang jalan kan dulu kedengeran. Suara belum terlalu banyak. Suara langkah kaki itu kedengeran. Kalau sekarang ya mungkin suara sudah banyak malam hari. Tapi kalau di hutan-hutan kan suara-suara jangkrik aja kedengeran gitu ya. Suara-suara yang kecil itu kedengeran. Tapi kalau di tempat kita karena sudah suara bising tidak terdengar. Nah Nabi dengar itu bersama Aisyah. Faqala man hadza? Nabi nanya, siapa tuh? Siapa kamu begitu ya? Kemudian dijawab Sa'd bin Abi Waqqas. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah, "Ma jaa'a bika?" Untuk apa kamu ke sini? Mau ngapain? Malam-malam begini aku lagi takut begitu ya. Ngapain ke sini? Ngaget-ngagetin aja gitu. Khawatir yang datang itu musuh Nabi. Apa jawaban Sa'd bin Abi Waqqas? Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah. Aku merasa ada yang aku khawatirkan atas engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya perasaan. Jangan-jangan ada sesuatu nih pada diri Nabi. Nah, itu saking Masya Allah. Ya kayak orang tua sama anak kan gitu ya. Tiba-tiba anak telepon, iya tadi baru diingat, diomongin gitu ya. Ternyata telepon. Nah, itu begitu. Itulah kecintaan sahabat bersama Nabi. Masya Allah. Ada perasaan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya ada sesuatu pada diri engkau, wahai Rasulullah. Faji'tu ahrusahu. Aku datang ke sini mau menjaga engkau malam ini. Tuh. Nabi baru kepengen ada sahabat, ternyata datang saat itu ada perasaan Rasulullah harus dijaga malam ini. Nah itu komunikasi tanpa kata-kata ya. Itu yang pernah saya ceritakan, cerita Isra Mi'raj kan penuh dengan begitu. Nabi siang bolong jalan mau ke rumahnya Abu Bakar. Dari jauh Abu Bakar udah lihat mau ngapain Rasulullah. Ini bukan saatnya Rasulullah datang. Ini jam istirahat di tengah panas terik matahari. Enggak mungkin Rasulullah ke rumah kalau bukan untuk sesuatu yang sangat. Ya kita dapat miss call jam 1 malam dari orang tua. Apa perasaan kita? Pasti ada sesuatu nih. Enggak mungkin kondisinya normal. Masa jam 1 nelpon?
Ada sesuatu. Nah, itu luar biasa. Jadi sudah ini duluan. Dari jauh, wah, udah perasaan. Ternyata betul. Nabi bilang malam ini saya diminta untuk pergi. Nggak diminta bantuan, langsung Abu Bakar bilang, saya akan bersama wahai Rasulullah. Kan gitu. Nah, itu luar biasa. Dari mana itu muncul tadi? Dibangun nilai-nilai yang mulia. Nilai-nilai. Itu kan hadis-hadis Nabi, ayat Quran. Itu semuanya nilai-nilai di atas manusia normal. Coba kalau kita baca sedikit-sedikit. Itu semuanya di atas rata-rata. Akhlak, moral, itu luar biasa. Makanya wajar seperti ini. Nabi baru ngomong sama Aisyah, diceritakan dalam hadis Sahih Muslim, muncul. Sa'ad bin Abi Waqqas punya perasaan, kayaknya ada sesuatu malam ini terhadap engkau wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Fada'alahu Rasulullah SAW. Rasulullah langsung berdoa untuk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, summa nama. Baru Rasulullah bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur kalau dalam ancaman. Nggak bisa tidur. Dapat SMS. Ya, Masya Allah. Makanya bahasa media sosial itu mengerikan itu. Makanya tidak sedikit orang kemudian merasa tekanan yang luar biasa. Dibully, di WA begitu. Kalau dulu kan surat kaleng ya. Surat kaleng. Gak ada pengirimnya gitu kan. Disebut gini-gini. Itu aja kita udah khawatir. Tapi kan orang kalau nulis itu, kalau nulis surat itu ya mungkin berkali-kali dia mengatur kata-katanya. Kalau ini kan tulis kirim gitu ya. Entah bahasanya apa begitu. Alhamdulillah. Itu pengaruh psikisnya begitu berat. Makanya ketika generasi-generasi yang dekat dengan medsos kurang kuat, ketahanan individunya ini bisa berat. Karena dia kan jarang komunikasi begini ya. Dia ketemu dengan orang, dia bisa curhat gitu ya. Kalau curhat lewat ini, jangan-jangan responnya belum tentu ya. Ada orang curhat di Facebook, inginnya orang memberikan support, malah ya derita lu begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan berikan support. Nah ini. Jadi bisa dibayangkan dulu seperti itu. Ada teror, ada apa namanya, penindasan dan seterusnya. Nah sekarang ini ada yang mengkhawatirkan juga pinjaman online ya. Ya ada jamaah itu, ya Allah, dia terjerumus. Masya Allah. Pinjaman 30 juta sampai harus dibayar 200-an juta. Kemudian grup-grup WA-nya itu, wah diinformasikan itu. Masya Allah. Disebar ke dia jadi malu. Tadinya aktif di masjid. Tertekan. Wah, ini luar biasa. Makanya mesti ini masjid, masyarakat perlu ini disampaikan, hati-hati itu semuanya jebakan-jebakan luar biasa, menyakitkan, menteror begitu ya. Ini harus sangat hati-hati. Ya kita bisa bayangkan nggak bisa tidur, bukannya nggak bisa tidur, siangnya juga bingung kan kalau udah seperti itu, diteror, mau ketemu orang sudah dibuka aibnya. Kan kalau dulu orang nyebarin berita dari mulut ke mulut seberapa jauh sih gitu ya? Seberapa jauh sih satu RT, satu RW? Kalau ini sekejap langsung teman di kantor tahu, teman di lingkungan tahu, keluarga tahu karena dia tahu semuanya grup. Bayangnya coba bisa dibayangkan kan semua komunitas kita ada di situ. Ada 50 grup. Nauzubillah min dzalik itu dia. Sisi lain dari dunia digital kita. Orang nggak bisa tidur. Kalau ini kan disampaikan dulu, datang dulu dari kota Mekah ke kota Madinah.
ngancam begitu. Nabi ini pun jauh jaraknya. Kelihatan kalau dia berangkat dari kota Mekah dan seterusnya. Nah, Nabi keadaannya seperti itu, tapi ada sahabat yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Nabi untuk menjaga beliau. Beliau baru bisa tidur. Walam takun hadhil hirasa mukhtassa bi ba'dil layali. Ini bukan hanya dalam hitungan hari Nabi harus pikiran, nggak bisa tidur. Bukan hanya 1-2 hari, tapi berhari-hari. Bahkan dzalika amran mustamirran. Berhari-hari terus. Namanya diteror, diancam. Hati-hati begitu ya. Faqad ruwiya an Aisyah qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu lailan. Satu malam Nabi bergadang. Nabi jaga malam. Enggak bisa tidur. Nabi waspada gitu ya. Hatta nazala, kemudian Allah turunkan ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari manusia. Allahu ya'simuka, bukan satpam lagi. Bukan malaikat lagi. Allahu ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari manusia, dari ancaman manusia. Nah, setelah turun ayat itu, fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbah. Akhirnya Nabi ngelongok lewat lubang angin, lewat jendela. Dia bilang kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai para sahabat, wahai manusia, insarifu anni. Silahkan kalian pergi pulang. Qad asamanillahu azza wa jalla. Allah sudah menyebutkan Allah akan menjaga aku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah berjanji menjamin untuk menjaga. Silahkan kalian pergi. Artinya apa? Ya tetap ikhtiar manusiawi Rasulullah lakukan, bukan nekat. Ikhtiar manusiawi mengikuti sunnatullah. Ya orang kalau diancam ketakutan, kalau mau diserang tentunya butuh penjagaan. Nabi lakukan. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran tadi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari manusia. Nah, Nabi sampaikan. Wahai para sahabat, pulang dah. Allah sudah menjamin menjagaku. Ada di dalam Jami' At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah. Begitu. Sampai kekhawatiran Nabi baru usai ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran. Nabi memang hidupnya selalu dibingkai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau nggak ada ayat Al-Quran nggak bisa jawab. Kan banyak begitu asbabun nuzul ya. Diajak berdamai sama orang-orang kafir. Udahlah kita gantian saja. Atau tukeran-tukeran Tuhan. Ya, kau sembah berhalaku, aku menyembah Allah gitu ya. Udah kita demi toleransi gitu ya. Ulama khutbah di gereja. Kemudian pendeta khutbah di masjid. Ada kacau ini ya. Nanti dibilang nggak toleransi. Kita pendeta nggak pernah diminta khutbah di masjid. Nabi nggak bisa jawab. Baru kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafir. La a'budu ma ta'budun. Ini artinya betapa Nabi ingin menyelaraskan perjalanan hidupnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan petunjuk Allah SWT. Nah kita ini udah dapat ayat Al-Quran yang lengkap. Kita tinggal ikut. Kalau Nabi dulu belum tahu, diam. Gitu ya. Gak bisa jawab. Allah belum membimbing. Allah belum memberitahu. Satu-satu. Oh ini ayatnya. Nah kalau kita enak sekarang. Oh ini udah ada ayatnya. Gimana doa berteriak-teriak? Ada ancaman. Enggak ada foto. Pagi-pagi pada malas tampilan muka. Bukan Iya. lagi. Orang-orang bertanya, wahai Nabi, apakah Allah Maha mendengar sehingga kita cukup berdoa dengan berbisik? Atau kita mesti teriak-teriak karena Allah begitu jauh?
Allah turunkan ayat Al-Quran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Selalu begitu. Makanya indah sekali kalau kita membaca ayat Al-Quran yang ada penjelasan asbabun nuzul. Oh, kita tahu dulu begini ternyata ini. Maka jawabannya seperti ini. Itu semakin terasa indah karena ada kebutuhan. Karena kita tahu ceritanya gitu ya. Kayak ada masjid di satu tempat, ya kita biasa saja. Tapi setelah tahu ceritanya seperti apa, wah ini masjid luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu di Jakarta itu ada Manggarai ya. Manggarai kita berhenti untuk sholat. Ternyata masjid itu masih kayu-kayu. Jadi dia kayunya itu sampai berunang. Masih kayu-kayu yang dulu. Tiangnya masih tiang kayu. Kemudian model jendelanya jendela dulu yang memang menyatu gitu ya. Masjidnya besar. Ini kayak ada satu ruangan. Kemudian ada lagi ruangan yang besar. Jadi kayak ada kamar lagi begitu ya. Masjid itu besar, kemudian ada lagi seperti kita kan biasanya kalau sekarang blong aja gitu, masjid besar ya blong begitu. Kalaupun ada ya dibongkar gitu ya kalau masjid mau diperluas. Ini enggak, ini tetap ada seperti ini, kemudian di luarnya ada lagi. Masya Allah, ini berapa ratus tahun yang lalu. Nah mungkin kalau kita tahu ceritanya lebih dahsyat lagi, bagaimana perjuangan dulu membangun masjid pada masa seperti itu. Nah itu sama dengan ayat Al-Quran. Ketika kita tahu ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, itu menjadi sangat luar biasa. Nah Nabi seperti itu. Nabi ada kebutuhan, ketika ada ayat Al-Quran, itu baru kemudian beliau menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai petunjuk. Walam yakun al-khatar muqtasirun ala Rasulillah. Bukan hanya ancaman itu hanya untuk diri Nabi, bal alal muslimina kafah. Tapi juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Ya apalagi begitu. Bukan hanya aku yang diancam, semuanya. Ya kayak ancaman ke keluarga itu berbeda. Ancaman ke satu kampung berbeda ya. Kalau yang diancam satu orang gampang, yang lain tinggal melindungi. Tapi ini diancam semua. Sahabat yang mau melindungi Nabi juga termasuk orang-orang yang diancam. Faqad ruya Ubay bin Ka'ab qala lamma qadima Rasulullah wa ashabuhu al-Madinah wa awathum al-Ansar ramathum al-Arab min qausin wahidah. Jadi setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, itu masih ada orang yang dengki. Masih ada orang yang memusuhi Nabi. Permusuhannya nggak habis walaupun Nabi sudah pergi. Itu ada di antara bangsa Arab yang tidak jauh dari kota Madinah. Itu hampir setiap hari mengirimkan anak panah. Menembakkan anak panah ke arah kota Madinah. Ya dulu kan senjatanya itu. Kalau sekarang yang ngirim itu roketnya ya setiap hari gitu. Artinya, kamu jangan merasa aman, belum selesai. Hampir setiap hari dikirim begitu ya. Bom molotov dikirim apalagi ya. Mungkin peluru karet. Nah, nanti sesekali roket. Nah itu yang beratkan terornya. Berarti tidak aman. Nanti kalau keluar kena anak panahnya gimana begitu ya. Nah itu yang terjadi. Disebutkan tadi dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Wa kanu la yabituna illa bisilah. Mereka itu ya para sahabat itu enggak pernah lepas dari senjata kalau malam setelah ada teror seperti. Jadi selalu siap siaga, ya ibarat tentara selalu pakai seragam, pakai sepatu begitu ya. Kapan saja di sana siap begitu. Itu kondisinya. Jadi bukan hanya ancaman kepada diri Rasulullah, tapi juga para sahabat. Nah, ketika kondisi sudah sedemikian rupa,
fi hadhihi dzurufil khatirah allati kanat tuhaddidu qiyanal muslimin bil Madinah. Sudah mulai ancaman ini begitu mengkhawatirkan, mengancam keberadaan umat Islam di kota Madinah. Jangan-jangan orang-orang di Madinah jadi punya persepsi yang jelek kepada kaum muhajir. Gara-gara kalian datang kami jadi ikut terancam nih, kan begitu. Kan begitu ya. Ini ada orang diusir dari kampung halamannya, datang ke kampung kita ini misalnya. Ya baik. Musuhnya terus ngancam. Orang-orang di sekitarnya gimana? Ini gara-gara kamu datang, udahlah pergi gitu ya. Nah, coba tuh. Kalau belum kuat persaudaraan yang Nabi bangun antara muhajirin dan ansor, tidak mustahil tuh kaum ansor akan mengusir kaum muhajirin. Ini kami jadi nggak tenang nih. Setelah kalian pindah ke sini, kami bukan malah lebih baik. Diancam sama orang-orang Quraisy Mekah. Begitu kan? Justru kedatangan kalian membawa hal buruk buat kami. Misalnya. Itu kan tidak mustahil. Wallati kanat tunbi'u an Quraisyin annahum la yafiquna an ghayyihim. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak berhenti keinginannya untuk menzolimi Nabi dan para sahabat. Tidak berhenti untuk menyerang. Walaupun udah pindah jauh sih gitu ya. Tapi nggak berhenti sampai mau datang. Wala yamtani'una an tamarrudihim bihal. Jadi nggak mau berhenti untuk menzolimi, menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, nggak mau berhenti. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan kembali ayat Al-Qur'an. Selalu perjalanan Nabi diiringi dengan Al-Qur'an. Takut tadi Allah turunkan wallahu ya'simuka minan nas. Kondisi genting seperti ini, turun ayat Al-Quran. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjihad, untuk berperang. Siapa? Alladzina yuqatalun, orang-orang yang diserang. Ya kalau diserang mau ngapa lagi? Kalau dulu di kota Mekah diserang, Allah belum mengizinkan. Gak ada penyerangan kembali. Rasulullah hanya bilang sabar, sabar. Para sahabat ngeluh kepada saya sabar. Tapi ternyata setelah Nabi tinggal di kota Madinah, Allah sudah mengizinkan. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Sudah diizinkan untuk membalas, memerangi kalau kalian semuanya diserang. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena mereka sedang dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ini tadi. Ini bukan ujuk-ujuk, tadi ikhtiar Nabi sudah bagus. Ikhtiar Nabi sudah, rencananya sudah bagus, sudah dipersaudarakan. Sudah bangun perjanjian dengan bangsa Yahudi di sekitar kota Madinah. Jadi bukan serta-merta, bukan nekat begitu ya. Syariatnya Nabi sudah jalankan, kemudian ayatnya turun. Sudah diizinkan. Tapi bukan diwajibkan, ya, diizinkan. Kalau diserang, ya balas. Karena kalian dizolimi. Dan Allah berjanji akan memberikan pertolongan. Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل. Izin ini bukan izin nyerang untuk menjajah, tapi izin untuk liizahatil batil, untuk menolak kebatilan. Ada kebatilan tadi, ada kezaliman, ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan Allah sudah mengetahui bahwa Nabi dan para sahabat sudah mulai kuat. Nah, ayat ini Allah turunkan
akhirnya kemudian diikuti oleh dua langkah Nabi SAW. Langkah yang pertama adalah aqdu muahadatil halaf atau adamil i'tida' ma'al qabail allati kanat mujawirata li hadzal tariq. Nah, Nabi tahu tuh orang-orang Mekah ketika mau berdagang ke negeri Syam itu lewat Madinah. Lewat Madinah. Nah, itu menjadi jalur perdagangan. Nah, Nabi mengambil strategi kalau begitu jalur perdagangan ini harus dikuasai oleh orang-orang beriman. Untuk menunjukkan mereka punya kekuatan. Jadi jalur perdagangan ini harus. Sehingga mereka akan tunduk. Oh, kita akan lewat itu. Ya kayak inilah. Kalau angkot tuh ya. Angkot tuh. Itu kan ada uang jalur katanya gitu. Ini sih negatif ya. Kalau nggak dibayar nggak boleh lewat sini gitu kan. Mau nyari mana emang jalurnya di situ kan. Masya Allah. Ini negatif. Ketika itu dikuasai, yang berarti kan mau nggak mau tuh orang-orang kafir Quraisy membutuhkan jalur lewat kota Madinah. Nah, kita harus punya kekuatan di situ supaya mereka nggak macam-macam. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Nabi melanjutkan perjanjian-perjanjiannya ke kabilah dan suku yang ada di jalan-jalan itu. Yang akan dijadikan tempat, ya dijadikan jalan lewatnya para pedagang. Nah, itu Nabi adakan perjanjian. Ya misalnya jalurnya lewat Pasar Jengkol. Nah, itu kabilah-kabilah yang ada di situ diadakan perjanjian gini. Kita ada perjanjian, kalau kalian serang, kami ikut membela. Kalau kami serang, kalian ikut membela. Minimal, mereka tidak memusuhi. Mereka tidak bisa diajak, bersepakat dengan orang-orang kafir Quraisy kota Mekah. Nah, jalur perdagangan ini yang Nabi jadikan sebagai target penguasa. Nah, jalur perdagangan penting. Makanya kan mau dibuat jalur sutra ya. Nah, itu perdagangan itu. Karena orang mau nggak mau lewat situ. Kayak yang Turki itu ya, terusan Suez ya. Itu kan menjadi tempat strategis. Siapa yang menguasai itu ya dia akan dapat banyak. Jalur-jalur pusat perdagangan. Ya kalau di kita Asia Tenggara ada Singapura. Orang yang berhasil menguasai itu dia akan mendapatkan kekuatan. Kemudian yang lain merasa butuh sehingga nggak berani sewenang-wenang. Oh, kita akan lewat kota Madinah gitu kan. Di situ kaum muslimin sudah menguasai. Akhirnya begitu. Dan jalur perdagangan itu jalur ya ekonomi. Artinya ya ini strateginya gitu ya. Menguasai ekonomi bagian dari strategi memperbesar kekuatan. Kemudian yang kedua, irsalul bu'us wahidah talul ukhra ila hadzal tariq. Nabi mulai mengutus. Jadi gantian tuh. Pokoknya jalur itu harus dijaga oleh orang-orang yang beriman. Gantian diutus para sahabat, gantian ini jadwalnya. Terus di jalur itu, wah ada orang-orang beriman di situ. Ternyata para sahabat Nabi ada di jalur itu. Nah nanti lama-kelamaan, tadi orang-orang kafir Quraisy yang ingin berdagang ke negeri Syam, nah itu berarti ada kekuatan Nabi dan para sahabat di situ. Sehingga mereka tidak sewenang-wenang. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi sebagai langkah awal setelah Allah mengizinkan untuk menyerang karena mereka sedang terzolimi. Kalau lagi diserang silahkan. Tapi ini baru diizinkan, belum diwajibkan. Nabi strateginya begitu, menguasai jalur ekonomi, jalur perdagangan. Ya, dulu kan pakai onta. Jadi kalau memang mau diserang gampang ya onta gitu ya. Beda kalau ya pesawat mau gimana gitu ya. Walaupun dijaga jalur udaranya itu, ya negara yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Laut misalnya, Indonesia kan banyak itu. Kapal-kapal laut bisa lewat, berarti apa? Jalur itu belum dikuasai. Walaupun itu secara legalitas punya kita. Nah itu.
Luar biasa ya, Nabi merancang setelah Allah izinkan untuk memerangi orang-orang kafir, Nabi melakukan dua hal tadi, mengadakan perjanjian bersama suku-suku yang ada di jalur tadi. Sehingga mereka tidak mau menyerang umat Islam, tidak membantu orang kafir menyerang Islam. Kemudian yang kedua terus mengirim utusan untuk menjaga jalur tersebut. Nah itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya cerita-cerita awal sebelum nanti akan terjadi peperangan-peperangan. Karena Nabi sudah punya kekuatan bersama sahabat dan Allah sudah mengizinkan. Lagi-lagi seluruh tindakan Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana melakukan strategi dakwah di era seperti ini secara umum. Keluhnya sama, tinggal penerapan teknisnya mungkin ya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh jamaah sekalian. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan perlindungan kepada kita umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, terutama di di masa seperti ini yang ternyata mulai naik lagi ya. Sehari 12.000 gitu ya. Nah, ini juga bagian dari yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati begitu agar tidak berlebihan. Dan mudah-mudahan Allah segera angkat semua wabah ini, Allah yang menurunkan dan Allah SWT yang maha kuasa untuk mengangkatnya, dan Allah selamatkan keluarga kita semua, jamaah kita dan kaum muslimin di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kajian kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.